Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus pasti pernah melakukan suatu tindakan ya, pengalaman di mana kita salah omong gitu ya. Salah omong yang mungkin bagi beberapa orang ada yang menyesalinya lalu memperbaikinya, tapi juga ada orang yang membiarkannya begitu saja, tidak berusaha memperbaikinya. Yang mungkin hal itu terjadi karena orang-orang itu gengsi gitu kan. Gengsi, takut salah gitu kan. Takut terlihat bodoh di mata orang yang gitu kan. Lalu atau agar tidak terlihat salahnya gitu. Jadi orang kadang salah ngomong tapi tidak mau memperbaiki salahnya karena yaitu dia supaya tidak terlihat salah. Padahal salah omong itu ya dapat berdampak kepada orang lain daripada diri kita sendiri. Mungkin kita bisa cuek-cuek saja ya. Yang penting gak ketahuan ini gitu. Tetapi bagaimana dampaknya bagi orang lain? Sehingga sesuatu yang dilakukan dengan baik oleh orang lain yang tadinya sudah dibangun dalam kebersamaan bisa rusak hanya karena kata-kata yang kita ucapkan. Tema hari ini adalah berkatekese tentang gereja sinodal. Kalau kita melihat kata sinodal itu kan dari kata sinhodos ya, berjalan bersama. Kita berusaha untuk bersinergi, berjalan bersama, itu terutama dalam hal-hal berkatekese juga kita berjalan bersama. Tetapi ada beberapa pihak yang mungkin karena kesalahan ia dalam berbicara membuat orang lain malah menjauh dari pelayanan. Ingat, salah omong itu bukan sesuatu yang sederhana. Mungkin bagi beberapa orang itu sederhana ya dimaafin lah gitu kan. Tetapi itu bisa saja tidak dilupakan begitu saja karena itu berasal dari hati kita dan pikiran kita. Ada istilahnya itu sungguh muncul dari alam bawah sadar. Semua yang kita ucapkan mencerminkan apa yang kita pikirkan. Terkadang ada kejadian ketika kita kurang hati-hati dalam mengucapkan sesuatu, dalam mengkritik, dalam berkomentar, ya, sehingga apa yang kita pikirkan negatif keluar begitu saja dari mulut kita yang melukai hati beberapa orang tanpa memperhitungkan dampaknya. Maka salah omong dapat mempengaruhi soal kebersamaan. Jika dalam konteks berkatekese atau dalam hidup iman kita, pengaruh atau dampak dari salah omong ini bisa mengubah bagaimana orang-orang di sekitar kita melayani dan menghayati iman mereka. Contohnya, ketika orang sudah lagi semangat-semangatnya pelayanan, gitu kan, lalu ada salah sedikit, tiba-tiba ada orang yang mencetus berkomentar, gitu kan, berkomentar, mengkritik, sehingga orang yang tadinya sudah mau membangun hidup yang baru dalam kebersamaan di dalam gereja merubah semangat pelayanannya menjadi kendor, dan sesuatu yang sudah dia lakukan baik jadi terlihat buruk hanya karena salah omong. Sungguh, saudara-saudaraku yang terkasih, salah omong kembali lagi dapat mempengaruhi kerajaan Allah dalam kebersamaan kita. Oleh sebab itu Injil hari ini sungguh baik mengingatkan kita soal menjaga apa yang keluar dari mulut kita. Kita diingatkan dalam kebersamaan kita di zaman ini, ya, terutama di era media sosial ya, bukan soal kata-kata, tetapi juga ketikan-ketikan kita yang mungkin justru mempengaruhi orang dan melukai. Saudara-saudaraku yang terkasih, bahwa dalam perjalanan kebersamaan kita di gereja ada banyak pelayanan yang berbeda-beda dalam kebersamaan kita ini. Setiap orang ingat menemukan apa yang dihayatinya sebagai suatu ungkapan iman dan bentuk pelayanan. Contohnya, Bapak Ibu sekalian hadir di sini dalam merayakan perayaan Ekaristi
dan juga devosi kepada Santo Antonius Padua. Suatu keberagaman ya, di mana saudara-saudaraku yang terkasih hari ini juga berusaha untuk memperdalam iman mereka. Cara mengimani lewat keyakinan terhadap devosi Santo Antonius Padua. Tetapi juga ada orang-orang yang mungkin juga tidak terlalu sreg dengan devosi ini, tidak apa-apa. Karena mereka juga punya caranya masing-masing untuk berdevosi. Sehingga tidak bisa kita langsung mengatakan apa yang dikeluarkan dari pikiran kita bahwa hal ini salah, lalu berkomentar, mengkritik, yang membuat orang lain justru terluka dan tidak lagi mau menjalankan pelayanan atau datang ke gereja. Buruknya seperti itu. Ada saja ya orang-orang yang tidak bisa menahan kata-kata atau komentar, ada kan? Dalam pengalaman pelayanan Bapak Ibu sekalian gitu, ada orang salah sedikit langsung cetus, atau ada orang yang lagi baru datang ke gereja tumben, gitu kan? Ada yang langsung tumben datang gitu. Padahal dia udah lagi semangat-semangatnya, tumben datangnya itu dengan cetus gitu kan? Tumben datang ikut devosi, ada angin apa gitu kan? Hal itu kan juga bisa, mungkin dia hanya tersenyum, tetapi ada orang yang, oh ternyata saya tuh rendah sekali ya gitu ya, datang ke gereja kalau ada maunya, terluka hatinya, udahlah daripada datang udah sekalian aja berdosa. Kan ada yang malah yang seperti itu ada. Tetapi ada juga yang memang tergerak hatinya untuk membuktikan bahwa dia harus berubah gitu. Orang bisa berhenti melayani hanya dengan satu komentar. Orang bisa berhenti untuk berbuat baik hanya karena satu komentar negatif yang tidak pernah kita pikirkan terlebih dahulu untuk dikeluarkan. Apa yang diucapkan mestilah kita pikirkan karena kita punya pengetahuan, punya akal sehat. Pikirkan baik-baik, tidak semua harus kita ucapkan, apalagi itu menyangkut pelayanan dan pribadi seseorang. Agar kebersamaan kita dalam pelayanan ya berjalan bersama sinodal itu terus berlangsung dengan baik. Kalaupun ada kesalahan, ucapkanlah, katakanlah dengan penuh kelemah lembutan, dengan penuh rasa hormat kepada setiap jati diri manusia. Dilihat martabat kemanusiaannya, dilihat martabat dirinya yang mau niat berubah dan melayani. Mari kita membuka cara pandang baru dan melihat macam-macam aspek orang dalam pelayanannya. Macam-macam aspek orang dalam mengungkapkan imannya. Macam-macam orang yang mungkin dalam hadirnya ke gereja, ya mungkin Natal Paskah udah syukur gitu kan. Tetapi itulah cara beriman, dan kita harus percaya bahwa Roh Kudus menggerakkan orang-orang ini suatu saat dan malah kembali kepada Tuhan. Dan itu adalah sebagai bagian dari kekayaan kerajaan Allah, bermacam-macam aspek pelayanan dalam hidup bersama di dalam gereja. Mari kita berhati-hati dengan apapun yang keluar dari mulut kita mengenai orang lain. Dan mari kita saling membangun dengan dukungan, kata-kata yang penuh kelemah lembutan, kata-kata yang penuh rasa hormat, agar berjalan bersama di dalam hidup iman kita, di dalam hidup pelayanan kita, sungguh menunjukkan bahwa kita adalah gereja. Tuhan memberkati.